Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Syekhul Faqihul Waliyus Shalih Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani rahimahullahu taala. Wa nafa'ana lan muga-muga manfaati ing sapa Allah ing kita bi kelawan Syekh bi ulumi lan kelawan ilmu-ilmu Syekh, amin. Alhamdulillah kabeh puji kulillahi kedue Allah al-wasi'il judi kang luas kelomanane wal ata'i lan kang luas peparingi. Alladzi yadat syahida kang wis nyekseni bi wujudihi kelawan mestine wujude ladzi wa wahdaniyatihi lan mestine suwisine ladzi wa adimi jalalihi lan agunge kaagungane ladzi apa sing nyekseni wujubu iftiqaril kainati mestine butuhe sekabehane perkara kang ana kuliah ya sekabehane kainat ilahi marang ladzi fil ardi was sama ing dalam bumi lan langit. Banyak niki kitab tauhid mulai mukadimah ya wis isi tauhid. Li alladzi syahidat yang telah menyaksikan ya, telah membuktikan biwujudihi dengan pastinya wujudnya dia dan keesaannya dan keagungannya. Siapa yang menyaksikan? Siapa yang menjadi bukti? Wujubu iftiqaril kainat, pastinya butuhnya semua perkara yang ada, semuanya di bumi dan langit kepadanya. Jadi pastinya, kepastian bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi pasti berhajat kepada Allah, pasti berhajat kepada Allah, dalam wujudnya berhajat kepada Allah, dalam segalanya berhajat kepada Allah. Kepastian perlunya atau kepastian hajatnya segala sesuatu kepada Allah ini menunjukkan pastinya wujudnya Allah. Paham? Jadi karena semua yang ada ini pasti butuh kepada Allah, maka kepastian ini sebagai bukti bahwa Allah itu pasti wujud, gitu loh yang dimaksud ini. Wa wahdaniyati dan Allah itu pasti esa, wa adimi jalali dan Allah itu pasti agung keagungannya. Buktinya apa? Buktinya wujubu iftiqaril kainat, pasti semua perkara yang ada berhajat kepada dia. Ini kamu renungi, ini indah sekali ini kata-kata ini. Indah sekali. Ini sudah dalilnya sifat wujud ini. Jadi baru mukadimah sudah dalilnya ini. Apa dalilnya sifat wujud? Dalilnya wahdaniyat, dalilnya azimu jalali, dalilnya adalah wujud iftiqaril kainat kuliah ilahi fi salat bersama. Karena segala sesuatu itu pasti berhajat kepada pencipta, maka pasti pencipta itu ada, ringkasnya gitu loh. Dan juga pasti pencipta itu esa. Kenapa? Karena kalau pencipta tidak esa,
2, 3, 4, maka lemah. Maka lemah. Karena dibatasi. Kalau Tuhan itu 2, berarti yang satu dibatasi yang satu dibatasi yang lain. Kalau lemah, tidak mungkin bisa mewujudkan alam semesta ini. Ini logikanya begitu itu. Tuhan itu pasti satu, karena kalau 2 jadinya lemah. Kalau dikatakan lemah, iya, karena dia berarti sama dengan makhluk. Ini juga benar. Kalau sama dengan makhluk berarti ya makhluk, bukan Tuhan. Kalau makhluk tidak bisa menciptakan, maka tidak terjadi alam semesta ini. Wujudnya alam semesta ini berarti harus disimbolkan bahwa yang mewujudkan itu pasti Esa. Pasti Esa, pasti kuasa, pasti macam-macam. Jadi sifat 20 itu jadinya. Al-Azizi kang moho menang, alladzi kang aziz, azza kang moho menang sapa ladzi fi mulki dalam kerajaan ladzi kang moho mulya, Al-Azizi kang moho mulya, alladzi kanza kang dadi moho mulya fi mulki ing dalam kerajaan ladzi moho mulya an ayakuna saking yen ana iku lahu ketulati apa syarikun kang ngwori fi tadbiri syai'in ma ing dalam ngatur suwiji-wiji apa wae. Jadi Allah itu yang maha mulia, yang dia itu maha mulia dari, itu maksudnya maha mulia dari itu tidak mungkin, mustahil, mustahil kalau ada sekutu di dalam kerajaannya, di dalam mengatur apapun. Dan ini juga pelajaran buat kamu. Maknanya aziz itu apa? Maknanya aziz itu yang mulia, sehingga saking mulianya itu tidak perlu sekutu dan tidak mau disekutui oleh sama siapa saja. Ini untuk memudahkan pemahaman awamnya. Umpamanya satu kerajaan itu rajanya 2, itu kan tidak mulia sekali, itu berarti kemuliaannya sudah berkurang. Berbeda kalau rajanya 1 toh. Kalau rajanya 2 berarti kemuliaan raja itu sudah berkurang. Kalau 3 lebih berkurang lagi. Namanya kemuliaan itu kalau dia 1. Maka kata-kata aziz dalam bahasa Arab juga bisa makna langka. Saking langkanya sehingga hanya 1 saja, tidak mungkin 2. Ada syai'un aziz bisa dengan makna perkara ini langka. Nah, perkara yang paling langka adalah Tuhan, karena Tuhan itu 1 dan tidak mungkin 2, maka sangat-sangat langka. Aziz dengan makna mulia atau menang juga bisa dengan makna kemuliaannya itu tidak bisa dikurangi oleh sekutu siapa saja. Yaudahlah, maunya ini ujian ada 10 besar, berarti ya kebesaran itu kan dibagi 10 orang loh. Ini 10 besar, berarti derajatnya itu 10 orang sama. Kalau 3 besar, derajatnya 3 orang sama. Kalau ranking 1 sudah nggak ada yang menyamai lagi. Jadi selagi masih ada yang menyamai, itu berarti tidak aziz yang sebetulnya. Aziz yang sempurna, aziznya itu tidak sempurna. La izzatullah itu sempurna sehingga tidak ada yang kedua.
Tidak ada yang mensekutuinya dalam apa saja. Tidak ada yang mensekutuinya dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam af'alnya. Fa ta'ala Allahu maka maha luhur sapa Allah. Fa ta'ala maka maha luhur sapa Allah jalla wa azza. Jalla maha agung sapa Allah wa azza lan maha menang atau maha mulya sapa Allah. Maha mulya anisyurakai saking sekutu-sekutu. Jadi maha mulya sangka sekutu maksudnya mustahil dia punya sekutu. Karena sekutu itu mengurangi kemuliaannya. Ar-Rahimi kang maha welas, Ar-Rahmani tur kang maha murah, kang maha pemurah. Alladzi yudat amat kang ngratani apa ni'amuhu pira-pira kenikmatane ladzi meratani al-awalim ing sakabehane alam kullaha ya sakabehane awalim. Fala mahlasa mengko ora ana nggon semingkrih lika inen keduwe perkara kang wujud nantil kan na'mai saking mengkono-mengkonone pira-pira nikmat. Allah itu yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang nikmatnya meratai seluruh alam, alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam benda, alam langit, alam bumi, alam dunia, alam akhirat, sehingga tidak ada tempat menyingkir bagi perkara yang wujud dari nikmat itu. Jadi perkara yang wujud di mana saja itu tidak bisa menyingkir dari nikmat Allah. Karena apa? Karena wujudnya itu sendiri sudah merupakan nikmat Allah kepada dia. Nah, kalau orang di neraka itu apa ya, masih ada nikmat Allah? Ada. Apa coba? Orang di neraka dibakar itu masih ada nikmat gak bagi Allah untuk dia? Ada nggak? Yang bisa jawab ini pinter berarti. Hah? Ada nggak nikmat Allah pada orang di neraka itu? Nggak ada yang jawab. Apa? Yang orang kafir, yang di neraka selama-lamanya itu, ada nikmat Allah nggak untuk dia? Nah iya, itu masih ada nikmatnya nggak di situ? Orang kafir yang di neraka yang selama-lamanya itu masih dapat bagian nikmat Allah nggak? Apa? Ya diwujudkan itu disiksa toh, kan azab itu, masa itu nikmat? Bagaimana? Nanti kalau nggak ada memang, maka ini kitab ini berarti keliru, dicoret aja. Coba jawab. Ada. Karena bagaimanapun dahsyatnya siksa orang kafir di neraka itu masih ada nikmat Allah. Karena Allah itu berkuasa untuk mengadab mereka lebih dahsyat lagi, berjuta-juta triliun kali lagi. Kok hanya begitu saja itu sudah nikmat itu. Ya, jadi karena adab Allah nggak ada batas, maka orang itu diadab, dibiakar di neraka yang paling bawah pun itu masih dinikmati oleh Allah. Oh, untung gak rusak monodok. Padahal Allah bisa melipatkan tuh miliaran kali, jutaan kali, triliun kali tanpa batas. Maka ini berarti bener ya kitab ini, bener wis dipikir nih ya kan sama-sama. Ini kowe tok wis ora mikir. Al-wasi kang moho luas, peparingi, al-karimi kang moho lumo, al-munfaridi kang ngijeni bil ijadi kelan mujudaken.
fala yusata mengko ora dikuasani, ora dimampuni, ora dikuasani, ora disani apa syukru ni'amihi nyukuri nikmate Allah illa bima kejaba kelan perkara wa kang utaima iku min ni'amihi setengah sangka nikmate Allah al jammai kang agung to kang akeh al munfaridi bil ijad. Allah itu yang menyendiri, hanya Dia sendiri yang mewujudkan, hanya Dia sendiri yang mewujudkan. Maka tidak mampu, tidak dimampui mensyukuri nikmatnya kecuali dengan perkara yang Dia itu termasuk nikmatnya juga. Karena yang mewujudkan itu hanya Allah. Yang mewujudkan segala sesuatu itu hanya Allah. Maka tidak mungkin seseorang mampu mensyukuri nikmat Allah kecuali dengan kemampuan yang Allah berikan kepada dia, dan kemampuan itu pun merupakan nikmat Allah. Itu anunya itu. Bahasa yang paling mudah itu. Jadi orang itu tidak bisa mensyukuri nikmat Allah kecuali dengan perkara yang dia itu nikmat Allah juga. Apa nikmat Allah itu yang bisa membuat syukur itu? Ya taufik untuk syukur itu namanya nikmat Allah juga kan. Orang tidak bisa syukur kecuali dengan taufik Allah untuk bisa syukur. Maka Allah yang disyukuri, syukurnya mensyukuri nikmat Allah, syukurnya dengan pertolongan Allah. Maka Imam Ghazali mengatakan sejujurnya yang syukur itu juga Allah saja sebetulnya. Maka Allah itu punya sifat asyakir, asyakur. Yang mensyukuri nikmat Allah itu siapa? Bukan makhluk, sebenarnya Allah sendiri yang mensyukuri itu. Makhluk digerakkan oleh Allah untuk syukur, yang menggerakkan ya Allah juga, yang disyukuri Allah juga. Jadi minhu ba ilaihi, dari Allah kepada Allah. Itu tauhid namanya. Ini bicara tauhid ya gitu itu. Al-Ghani kang moho semugih, ojo kang moho sugih, kang moho semugih. Semugih harus sugih beda lho Kang. Iki kanggo Allah iki sing paling apik semugih. Semugih iki ora perlu karo apa wae jenenge semugih. Itu istilahnya wong Jawa loh, itu cuma bahasa saja. Al-Qudusi kang moho suci, fala wusula mengko ora ono tumeka iku mungkin ila sayin marang suwi-suwi min fadlihi sanging anugerah Allah illa bi mahdi fadlihi kejaba kelawan murnine anugerah Allah. Tidak mungkin sampai kepada anugerah Allah kecuali dengan murninya anugerah Allah. Murni itu maksudnya hanya gitu loh. Murni itu maksudnya hanya gitu. Tidak mungkin sampai kepada anugerah Allah kecuali dengan hanya anugerah Allah. Ta'ala maulur sapa Rabbuna pangeran kita wa jalalan wa agung sapa Rabbuna alil aghrad saking pira-pira sejo atau saking pira-pira hajat. Aghrad maksudnya kayak jadi Tuhan itu maha suci dari aghrad. Aghrad itu keperluan-keperluan. Kalau kita itu penuh dengan aghrad. Kita makan untuk apa? Supaya bisa kenyang. Kita duduk sumur ben apa? Ben entuk banyu. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbuat sesuatu karena sesuatu. Tidak berbuat sesuatu karena sesuatu. Karena berhajat kepada sesuatu itu gitu loh. Paham enggak? Berbeda dengan kita, karena kita ini berbuat sesuatu karena kita ini berhajat kepada sesuatu.
Kita makan karena berhajat kepada makanan supaya kenyang, supaya segar. Nah, kalau Tuhan tuh munazzahun 'anil aghrad. Supaya kita bisa belajar ilmu, maka kita perlu kepada guru, ya kan? Maka kita ini memerlukan guru untuk supaya mendapatkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan sesuatu itu bukan karena seperti itu. Karena apa? Allah itu berkuasa untuk menciptakan apa saja tanpa apa saja. Karena itu masalahnya. Allah berkuasa untuk menciptakan apa saja tanpa apa saja. Maka kalau Allah itu menciptakan sesuatu melalui sesuatu, seperti Allah menciptakan anak lewat ayah dan ibu, ya tak? Tapi ini bukan karena Allah itu berhajat kepada ayah dan ibu untuk menciptakan anak, tidak. Allah tidak menciptakan ayah dan ibu supaya keluar anaknya, tidak. Allah kuasa menciptakan anak langsung tanpa ayah, tanpa ibu. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan ayah dan ibu, kemudian menciptakan anak dari ayah dan ibu itu bimahdhi ikhtiyarihi, karena Allah ingin begitu. Allah menghendaki begitu, bukan karena Allah perlu begitu. Nah, kayak gitu loh. Dia Allah menghendaki begitu, bukan Allah perlu begitu. Untuk datangnya hidayah Allah kirimkan para nabi, para rasul. Tapi bukan karena Allah itu berhajat pada para nabi, para rasul. Allah berkuasa memberikan hidayah itu tanpa mereka. Nah, kenapa kalau Allah kirim nabi, para rasul? Karena Allah menghendaki begitu. Karena Allah menghendaki begitu. Jadi afal Allah itu tidak ada taklil, tidak ada sebabnya kecuali satu tok. Sebabnya apa? Karena Allah menghendaki, titik. Fa'alun lima yurid. Tapi ini bukan berarti perbuatan-perbuatan Allah tidak ada hikmahnya. Perbuatan Allah semua ada hikmahnya. Allah itu hakim yang maha bijaksana. Tapi Allah itu berbuat bukan karena hikmah itu, tapi hikmah itu wujud karena diwujudkan oleh Allah. Jadi Allah itu berbuat bukan karena hikmah, bukan. Hikmah itu justru dibuat Allah, bukan Allah berbuat karena hikmah. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk supaya jadi asbab hidayah. Ya. Kenapa kok begitu? Karena Allah menghendaki begitu. Allah berkuasa memberikan hidayah tanpa mereka. Ini apa itu penjelasannya seperti itu. Allah menjadikan asbab-asbab bukan karena Allah hajat dengan asbab. Mereka saya begitu. Baik asbab zahir maupun asbab batin. Allah ciptakan malaikat-malaikat yang mikul aras, yang menjaga surga, yang adab di neraka, bukan karena Allah butuh pada mereka, tapi karena Allah menghendaki begitu. Mereka lah yang berhajat kepada Allah, bukan untuk menaikkan aras itu Allah perlu 8 malaikat yang mikul, bukan. Yang mikul aras itu loh perlu dengan Allah, bukan Allah perlu dengan yang mikul aras. Kalau yang mikul aras itu tidak disetrum oleh qudratullah, ya langsung ngantuk, hancur. Paham maksudnya ini? Ini apa itu muqaddimah ini? Kelihatannya ini muqaddimah khutbah, tapi ini sebetulnya ringkesan apa yang akan dibahas dalam kitab ini, masalahnya itu. Maka saya ini penting ini kelihatannya muqaddimah tapi hakikatnya ringkesan ini. Ini keindahannya Ummul Barohin itu di situ tuh. Wa anil a'wani, dan lan moho suci lan moho agung sangka pira-pira kang ngewangi, wal mukala ilan pira-pira kang makili, wal wuzara ilan pira-pira kang bantu. Maknane padha ae.
Nahmaduhu muji sapa kita ing Allah subhanahu ala ni'amin ing atase pira-pira nikmat la tusa kang ora bisa diitung apa ni'am. Urung mandek iki wa hamduna utawi oleh kita muji lahu marang Allah jalla wa azza iku min ajallil alai setengah sang gede-gedene pira-pira nikmat. Kita memuji kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa dihitung, yang tidak terhingga. Pujian kita kepada Allah itu bagian dari seagung-agungnya nikmat kepada kita. Maksudnya kita ini tidak bisa memuji Allah tanpa pertolongan Allah, itu maksudnya itu. Wa nashkuru lan nyukuri sapa kita ing Allah tabaraka maha agung sapa wa ta'ala lan mulur sapa Allah wa wa ta Allah iku ar-raufu kang maha welas ar-rahim tur kang maha asih alladzi yadat ya baksutu kang nglunggarake sapa siladi bi fadlihi kelawan anugerah ladzi mungko bidul qulub ing ati kang tertahan wala alsinati lan lesan-lesan kang tertahan wal jawarihi lan anggota-anggota kang tertahan bima kelawan perkara syaa kang ngersakake sapa Allah min jamili tana saking baguse sanjungan marang Allah. Ini juga sangat indah lagi ini kata-kata ini. Kita mensyukuri Allah tabaraka taala, Dia adalah yang maha penyayang, maha pengasih, yang telah yabsutu, yang telah melonggarkan atau yang telah menggerakkan, gitu aja sudah, yang telah menggerakkan dengan anugerahnya hati yang tertahan, lesan dan yang tertahan, anggota tubuh yang tertahan, digerakkan dengan perkara yang Allah kehendaki, yaitu sanjungan yang baik kepada Allah. Jadi maksudnya hati itu mungkobit, tertahan, nggak bisa gerak, itu maksudnya mungkobit itu nggak bisa gerak. Anggota tubuh itu juga nggak bisa gerak, lesan itu juga nggak bisa berbunyi apa-apa. Terus Allah gerakkan, gitu loh. Allah gerakkan hati, Allah gerakkan lesan, Allah gerakkan anggota tubuh untuk apa? Untuk menyanjung Allah. Yang disanjung Allah, yang menyanjung makhluk, tapi yang menggerakkan sanjungan itu juga Allah. Minhu wa ilaihi, itu ya sama dengan yang dulu itu. Wa nasyhadu lan aksaini sapa kita antum sa'an iku la ilaha ora ana kang hak disembah iku wujud illallah wahdahu kalih suci Allah la syarika ora ana sekutu iku wujud lahu kedue Allah syahadatan kelawan persaksian nasyaat kang tukul apa syahadah an mahdhil yakin saing murnine yakin fala yatruku mongko ora nekani sahadah ing pelatarane syahadah bi fadlillah kelawan anugerah Allah apa durubus syukuki macem-maceme keraguan wal imtira ilan tegese keraguan. Kita bersaksi la ilaha wahdahu la syarikalah dengan persaksian yang tumbuh dari yakin yang murni, sehingga tidak mendatangi halamannya dengan anugerah Allah macam-macam keraguan. Jadi maksudnya ini tasbih. Jadi syahadah itu digambarkan sebagai istana. Istana itu ada halamannya. Kalau orang masuk istana kan lewat halaman istana itu. Maka syahadah saya ini saya gambarkan sebagai istana yang keraguan itu apalagi masuk di halamannya istana itu pun nggak akan berani datang. Jadi maksudnya
syahadah saya, persaksian saya itu betul-betul yakin yang mantap, yang tidak mungkin keraguan itu sedikit pun mendekat-dekat kepada keyakinan ini.